Glory Man United hanya 4 hari dari pertandingan dan Manchester United ditaklukkan oleh West Ham United 0-1 di Old Trafford di babak ketiga Piala Carabao. Masukan oleh Gunnar Solskjaer sebetulnya menguasai jalannya pertandingan meski 90% tampil dengan pemain pelatih. Hal juga yang dikritik oleh para pengamat bahwa Ole berani sekali mengganti ke 11 starternya dengan pemain pelatih. 2 hari kemudian Aston Villa yang akan menantang tuan rumah di ajang Liga Inggris. Setan Merah akan menghadapi timnya di Smith pada pukul 3 sore pada tanggal 25 September. Tetapi jadwal telah diubah dan pertandingan sekarang akan dimulai pada pukul 12.30 siang alias pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Oleh karena itu, pertandingan akan dimainkan pada saat yang sama dengan pertandingan antara Chelsea menghadapi Manchester City dalam apa yang dijanjikan menjadi akhir pekan yang penting dalam perburuan gelar Liga Inggris. Langkah itu dilakukan setelah masalah keamanan karena The Cardinals memainkan konser di Lancashire Cricket Club di Emirates Old Trafford pada hari yang sama. Tentunya dengan memainkan pertandingan lebih awal, Greater Manchester Police akan menghindari masalah keramaian lalu lintas dan operasional yang signifikan. United menghadapi Aston Villa Sabtu 25 September 2021 jam 18.30 WIB live di Mola TV. Manchester United akan berduel dengan Aston Villa di Old Trafford pada Sabtu sore berharap untuk membangun atau meneruskan rekor tidak terkalahkan mereka di Liga Premier. Setan Merah akan datang ke pertandingan di belakang setelah kekalahan 0-1 yang mengecewakan dari West Ham di putaran ketiga Piala Carabao. Satu trofi lagi melayang dari tangan oleh Gunnar Solskjaer, sedangkan pasukan Richard mencatat kekalahan 1-1 dan diselesaikan melalui adu penalti kalah 4-3 dari Chelsea di pertengahan pekan. Tim besutan Smith tentunya akan berusaha untuk melupakan kekalahan mereka tersebut, keluar dari pikiran mereka dan melanjutkan penampilan bagus mereka di Liga Inggris yang begitu mengembirakan dari penggemar. The Villains mengikuti kekalahan 3-0 di Stamford Bridge dengan kemenangan 3-0 yang mendominasi atas Everton akhir pekan lalu. Mereka menampilkan penampilan yang menarik dan menjanjikan dalam prosesnya. Setelah ditinggalkan oleh Jack Grealish, tampaknya Aston Villa mulai berbenah dan kembali memiliki skuad yang cukup menakutkan. Tentunya ini laga yang cukup sulit bagi pasukan Ole Gunnar Solskjaer untuk mengalahkan Aston Villa. Ole Gunnar Solskjaer tentunya akan memilih formasi 4-2-3-1 dengan menyesuaikan dari pertandingan terakhir. Kekalahan dari West Ham memberikan Ole Gunnar Solskjaer tentunya pelajaran untuk tidak begitu saja mengubah starting line up dengan mempercayakan kepada para pemain yang kurang menit bermain. Meski laga di Carabao itu tidak begitu penting, tetapi nyatanya fans merasa kecewa dengan kekalahan 0-1 dari West Ham. Paul Pogba mungkin akan mendapat kesempatan menjadi starter menyingkirkan Donny van de Beek ke bangku cadangan. Bersama Mason Greenwood tampaknya mereka berdua akan kembali ke starting 11 menghadapi Aston Villa. Bouncer gawang tentunya David De Gea akan kembali menjadi dipercayakan oleh Ole untuk mengisi slot sebagai pemain gawang utama. Top stopper dari Spanyol itu tentunya ingin kembali melakukan kinerja yang kuat untuk mengamankan clean sheet pada hari Sabtu. Rafael Varane akan menggantikan Victor Lindelof untuk membentuk pukulan back tengah dengan kapten Harry Maguire di jantung pertahanan Madrid. Sementara Romelu Saka dan Luke Shaw akan mengisi 2 slot di posisi bek kanan dan bek kiri. Ole juga harus memilih di antara Fred atau Nemanja Matic di posisi lini tengah bertahan untuk menemani Paul Pogba yang tentunya akan kembali sebagai gelandang tengah. Duo ini akan bertekad untuk mendominasi poros lini tengah akhir pekan ini. Sementara itu, Bruno Fernandes kembali akan menjadi starter setelah dia turun dari bangku cadangan di Piala Carabao, dan The Red Devils tentunya akan sangat bergantung pada karya kreatif pemain internasional Portugal jika mereka ingin meraih kemenangan pada hari Sabtu. Jadon Sancho mungkin akan kembali diturunkan sebagai starter bersama Mason Greenwood di posisi melebar sayap kiri dan kanan. Donny van de Beek akan mendapat tempat di bangku cadangan dan bisa dimasukkan di paruh kedua pertandingan jika diperlukan. Sementara Cristiano Ronaldo setelah diistirahatkan di pertengahan pekan tentunya akan kembali ke lini depan menghadapi Aston Villa dengan Edinson Cavani dan Marcus Rashford belum fit atau bugar untuk masuk ke dalam tim. Striker berusia 36 tahun ini memiliki pergerakan bola di depan gawang
yang bisa menyebabkan banyak masalah bagi pertahanan Villa yang telah kebobolan 4 gol dalam 3 pertandingan liga terakhir mereka. United akan turun dengan 4-2-3-1, De Gea di bawah besar gawang, Shaw, Maguire, Varane dan Bissaka di belakang, Pogba dan Matic akan menjadi duo pivot untuk mendukung Greenwood, Fernandes dan Sancho di belakang Cristiano Ronaldo. Dari kubu lawan, Dean Smith mungkin akan memilih formasi 3-5-2, diharapkan untuk membuat banyak perubahan pada tim pertamanya untuk pertandingan ini. Danny Ings mungkin akan kembali berduet dengan Oli Watkins di faktor atau di sektor penyerang, sementara Emiliano Martinez akan kembali sebagai penjaga gawang utama untuk klub West Midlands setelah dia istirahat pada pertandingan di Piala Carabao. Smith dapat memilih untuk bermain dengan 3 back, yaitu Ezri Konsa, Anthony Frost dan Tyrone Mings untuk pertandingan ini untuk menjaga pemain depan United Cristiano Ronaldo tetap tenang sepanjang 90 menit. Tentunya Excelsior ZD tidak akan bisa bermain menghadapi klub induknya akhir pekan ini. Jacob Ramsey, Douglas Luiz dan John McGinn mungkin akan menjadi jangkar lini tengah Villa karena mereka fokus untuk menghambat lawan mulai dari lini tengah. Matt Targett bisa tampil sebagai bek kiri, sementara Matic di sayap kanan. Smith akan meminta bek sayapnya untuk menjaga bentuk pertahanan yang baik dan selektif tentang kapan harus bertahan dan kapan harus menyerang. Baik McGinn dan Matt Targett adalah kekhawatiran yang signifikan menjelang pertandingan dengan kebugaran yang dipertanyakan, tetapi duo pekerja keras ini harus jadikan starter jika mereka bugar akhir pekan ini. Nakamba yang luar biasa akan tersedia untuk dari bangku cadangan jika diperlukan oleh Smith untuk memberikan perlindungan di lini tengah. Oli Watkins dan Danny Ings tentunya akan memimpin lini depan untuk tim West Midlands. Kedua striker tidak dimainkan di Piala Carabao dan tentunya sangat bugar untuk menghadapi para backman United. Leon Bailey, Bernard Traore, dan Emiliano Buendia tentunya ada di bangku cadangan jika mereka bugar, dan Smith dapat mengandalkan mereka sepanjang babak kedua untuk dimasukkan menggantikan pemain yang sebelumnya berada di posisi starter. Aston Villa akan turun dengan 5-3-2, di mana Martinez di bawah besar gawang, Konsa House sebagai 3 back, lalu Ramsey, Luiz, McGinn sebagai 3 pemain tengah, dan Matt Targett serta Matic sebagai duo back sayap kanan dan kiri. Sementara Ings dan Watkins akan memimpin lini serang. Statistik kunci, tidak ada tim dalam sejarah Liga Inggris yang memenangkan lebih banyak pertandingan menghadapi Aston Villa, yaitu 37 kali selain Man United. Bruno Fernandes dari Man United telah mencetak gol dalam 3 penampilan di Premier League menghadapi Aston Villa, dengan ketiganya berasal dari titik penalti. Hanya satu pemain yang mencetak lebih banyak gol ke Aston Villa, semuanya penalti, yaitu Troy Deeney lawan Man United dengan 4 gol. Sejak awal Februari hanya Kelechi Iheanacho yaitu 12 kali yang mencetak lebih banyak gol di Liga Inggris daripada Jesse Lingard yaitu 11 kali. Lingard ingin mencetak gol dalam 3 pertandingan IPL berturut-turut untuk Man United untuk pertama kalinya. Villa telah kalah dalam 2 pertandingan tandang Liga Inggris mereka musim ini, kebobolan 3 gol di setiap kekalahan. Tim asuhan Dean Smith telah kalah 5 kali dari 8 pertemuan tandang terakhir mereka di Liga, menang 2 kali dan seri 1 kali, lebih banyak daripada yang mereka alami dari 15 pertandingan tandang sebelumnya, yaitu menang 7 kali, seri 4 kali, dan kalah 4 kali. Ofisial pertandingan akan dipimpin oleh wasit McDean dengan asistennya Darren Kandel Smart serta port officialnya Michael Salisbury dengan wasit VAR Andy Medley dan asistennya Simon Beck. Ini dia rekor pertemuan antara United menghadapi Villa di Liga Inggris. Setelah kekalahan dari West Ham di Piala Carabao, United mengalami kekalahan 2 kali dari awal musim ini. Dari 7 pertandingan awal di musim 2021-22, United telah menang 4 kali, 1 kali draw dan kalah 2 kali. Hal ini menimbulkan rumor pemecatan oleh Gunnar Solskjaer dan digantikan oleh Antonio Conte atau pelatih beken lainnya. Namun nampaknya manajemen United masih percaya kepada Ole